Halo pemirsa Philogenesis, muda dan sukses. Dua kata yang saat ini menjadi sebuah tren. Dan kembali kita berjumpa di 100% GCI bersama saya Pancawardani. Dan di 100% GCI kali ini kita akan menghadirkan seorang businesswoman. Siapakah dia? Berikut kita saksikan profilnya. Mengawali karir melalui bisnis keluarga, I Gusti Ayu Agung Indah Trimapoyuda atau yang akrab disapa Gung Indah, kini menjadi salah satu pengusaha perempuan yang sukses di Bali. Cucu dari pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai ini menyelesaikan pendidikan di bidang pariwisata dan perhotelan manajemen di Adelaide, Australia, sebelum bergabung dengan bisnis keluarga yang dirintis sang ayah di bidang wisata, petualangan alam, dan konservasi. Sebagai Managing Director A True Balinese Experience, perempuan kelahiran 18 Desember 1976 ini terus mengembangkan sayap bisnisnya yang kini mulai merambah ke dunia agrobisnis kakao dengan mengembangkan buah kakao menjadi olahan makanan ringan yakni coklat melalui Pot Chocolate Factory and Cafe yang dirintisnya bersama sang suami Toby Garrett. Usaha pembuatan coklat ini bahkan menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang datang ke A True Balinese Experience selain wisata alam yang telah ada seperti Ayung River Rafting, Bali Elephant Camp, Mountain and Village Cycling, Jungle Trekking, dan Horse Riding. Kesuksesannya sebagai pengusaha membawa anak ketiga dari pasangan I Gusti Ngurah Alit Yuda dan I Gusti Ayu Wardani Pindah ini aktif dalam berbagai organisasi. Gung Indah bahkan kini menjabat Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bali sejak tahun 2013. Sebelumnya berbagai jabatan penting pernah dipegang ibu dua putra ini, salah satunya sebagai Presiden GCI Bali di tahun 2007 dan Wakil Ketua Umum Kadin Bali bidang pariwisata. Halo Ge Indah. Welcome Ge Panca, apa kabar? Baik, terima kasih. Dia mau coba satu aja ya. Makan, ya. Ya, alam di sini begitu indah sekali dan tentunya ini sangat dinikmati oleh para wisatawan. Kita jadi pengen tahu nih, apa sih sebabnya seorang Ge Indah, pembisnis yang sangat luar biasa dan masih muda, kenapa beliau terinspirasi untuk menghadirkan sebuah usaha yang seperti ini nih. Ceritanya gimana nih Ge Indah? Ya, ini kita bernaung di bawah manajemen A True Balinese Experience. Kenapa kita namain True Balinese Experience? Karena ini merupakan bisnis usaha di bidang pariwisata yang berbasis alam dan konservasi. Dan juga ownernya Balinese, staffnya, timnya semua Balinese, dan kita ingin tamu itu datang ke kita untuk melihat the real Bali. Jadi namanya True Balinese. Ini loh Bali, alamnya seperti ini, dan begitu ya. Kita ada Bali Elephant Camp, ada rafting, ada coklat, ada cycling, semua tentang alam. Dan sekarang kita berada di Bali Elephant Camp. Kalau boleh tahu ini berdirinya kapan? Ayung Rafting sendiri itu awalnya kan True Balinese, namanya True Balinese berubah. Sebelumnya Ayung Rafting itu tahun 95. Dan Bali Elephant Camp sendiri 2005. Dan ini merupakan usaha keluarga, bisnis family business.
dan kita lokal di sini, asli Desa Carangsari, dan kami sebagai foundernya adalah ayahanda kami sendiri, dan kami anak-anaknya sebagai untuk regenerasi dan memaintain dan menginovasi apa yang ada di sini. Ya, tentunya yang muda yang berwirausaha, yang muda yang jadi pengusaha. Dan menariknya lagi, bahwasanya Gong Indah ini sendiri tentu punya sesuatu yang sangat spesial. Mengapa beliau mendatangkan gajah, kemudian mengkolaborasikan semuanya, pasti ada juga kendala atau risiko yang dihadapi. Sejauh ini apa saja kendala tersebut? Sebagai usaha kan selalu aja ada kendalanya. Mungkin kendala kami adalah di sini, kami di Badung Utara bukan daerah pariwisata. Jadi kami harus memulai sesuatunya dari awal, termasuk juga di segi sumber daya manusia. Tapi kendala itu mungkin sesuatu yang harus kita lihat dari segi positifnya, dan kita harus mengatasi kendala dan mencari solusi, yaitu seperti misalnya di SDM kami, kalau memang mereka tidak tourism ready, kita bagian dari community development mendatangkan trainer-trainer yang berputar di bidang pariwisata dan service people untuk bisa meningkatkan SDM yang ada di sini. Ya, dan rencana ke depan mungkin yang akan cepat dilaksanakan, apakah menambah jumlah gajah, mungkin konservasinya mungkin dikelola lebih berbeda lagi mungkin? Iya, kami kan semua kegiatan ini keberhasilannya salah satunya harus didukung oleh fasilitas, terus juga fasilitas, juga produktivitas dan marketing. Jadi kalau dari marketing kami sudah bisa handle. Sekarang kami semoga pemerintah juga bisa memberikan kami gajah lagi, karena kami harus pemerintah ngasih gajah. Iya, jadi kita harus memproses segala izin, karena untuk daya tampung kami lumayan banyak dikunjungi tamu mancanegara, tamu domestik, karena semua ada di sini. Dan kalau memang nanti kami memerlukan lagi, semoga ada kerjasama antara pemerintah lokal untuk memberikan kami kepercayaan lagi menambah gajahnya, supaya bisa menambah tenaga kerja. Menarik sekali Gong Indah mengenai bisnisnya, dan pastinya pemirsa penasaran nih, apa saja yang bisa kita nikmati dari usaha yang dipimpin Gong Indah Trimavoyuda ini. Dan pastinya tetap setia di 100% GCI, kita akan kembali setelah pesan berikut. Ya, pemirsa, kita masih di 100% GCI bersama Gong Indah Trimavoyuda, dan kita masih ingin tahu nih, atas penasaran kita mengenai coklat, pot coklat gitu ya. Nah, ini didapat dari mana, gimana cara pemilihannya, dan bagaimana prosesnya sehingga kita bisa nikmati dengan wow. Ya, Gong Indah bisa dijelasin ya pastinya ya, gimana proses daripada pembuatan coklat ini. Oke, mungkin awalnya dari sini ya. Dari sini nih. Oke, ini adalah kayak panca, namanya buah kakao. Istilahnya pot coklat. Jadi pot, ini namanya pot. Makanya namanya pot coklat. Jadi yang namanya pot itu artinya buah kakao ini. Iya. Di mana kita dapat? Kita mendapatkan buah kakao ini dari lokal farmer, petani lokal yang memiliki kebun coklat yang saya bilang tadi agak terbengkalai karena tidak bisa kalah saing ya, tidak bisa mengikuti standar yang diminta oleh pasar. Jadi kita dari pot coklat, kita beli coklat buah ini pada petani, dan petani itu kita ajarkan bagaimana standar buah kakao yang kita inginkan supaya bisa menghasilkan high quality coklat. Iya, dan selanjutnya ini bisa kita mengarah ke sini nih, Gong Indah ya. Setelah ini kita dapat dari farmer, kita ajarin dia memetik, kita beli buahnya. Setelah itu kita juga ajarin dia bagaimana mengolah hama secara organik, karena kita tidak pakai pestisida. Jadi coklat ini tidak pakai pengawet, tidak juga pakai pestisida. Jadi kita pakai cara organik. Setelah itu kita ajarkan dia memfermentasi.
Setelah itu baru kita beli dan sampai di sini. Sampai di sini kita memilih, ya dipilih kakaonya, biji kakao. Setelah itu baru kita roasting, jadi dipanggang istilahnya. Nggak cuma ayam aja yang dipanggang. Tapi coklat juga harus dipanggang rupanya nih ya. Habis dipanggang baru kita masukkan ke mesin yang namanya winnower itu untuk mengupas, jadi memisahkan antara kulit dan buah kakao. Ya, oke, kita langsung aja nih Gung Indah yang untuk tahu mesinnya kayak apa sih. Kemudian prosesnya seperti apa, lama nggak sih ini diproses coklatnya? Iya, sekarang kita ke proses berikutnya ini. Mesinnya luar biasa ya. Luar biasa panasnya kalau nyala. Jadi ini namanya mesin roasting ya, Gepanca, untuk mengcooking buah kakaonya. Dan di belakang Gepanca itu ada winnower, itu untuk memisahkan biji dan buahnya. Dia ada kayak kipasnya yang kenceng gitu, itu yang membuat mereka. Jadi sudah otomatis terpisah gitu ya. Iya, oke, kita terus berlanjut. Next step. Yang 24 jam itu. Ini adalah coklat, kita juga bikin white coklat. Inilah proses white coklat. Setelah itu kita tempering. Tempering itu adalah, silakan Topan, ini nanti dia akan mentempering apa yang hasil dari sana, ditemper seperti ini dengan tujuan untuk memberikan hasil yang mengkilat kayak kristal itu, dan supaya coklat itu tidak cepat cair. Jadi gitu inilah ya. Kita masih semuanya pakai handmade karena kita mau yang eksklusif dan handmade. Sesuatu yang handmade itu kan lebih bagus. Sebenarnya memang ada mesinnya, tapi untuk di pot coklat kita masih menggunakan cara jadi dia ini. Kelihatan berkilau begitu ya. Memberi kilau pada coklat itu. Jadi lebih dan tidak cepat cair. Mungkin Gepanca mau coba. Kalau melihat dari warnanya ini udah kesannya luar biasa sekali, dan pasti nikmatnya juga beda ya. Kalau ini prosesnya kira-kira berapa menit untuk proses ini? 5 menit aja, nggak boleh lebih karena setelah kita di sini baru dicetak. Jadi tergantung bentuk yang diinginkan. Ada kita punya bentuk gajah, bentuk pot itu sendiri. Dan yang gajah itu yang paling menarik rupanya ya. Di sini menjadi ciri khas juga. Dan untuk yang ini kita juga ada coklat kelas. Jadi setelah melakukan coklat tour, baik itu anak atau dewasa, kita berikan yang sudah ditemper, diberikan coklat liquidnya, nanti mereka mencetak sendiri dan memberi isinya. Dan isinya itu juga dari bahan-bahan lokal gitu. Jadi kacangnya mungkin ya. Jadi sambil menikmati alam, kemudian juga naik gajah, juga nikmati coklat. Wah, siapa yang tidak mau, pasti asik sekali ya. Nanti dan bisa dipakai cetakan ya. Iya. Iya pemirsa, kita masih di 100% GCI bersama Gung Indah Trimavoyuda, dan rupanya di tempat ini sangat asik sekali. Menjadi satu pertanyaan besar bagi seorang Gung Indah, ya, apa sih yang menjadi motivasi kok bisa di suasana alam yang seperti ini ada usaha pot coklat ini? Mungkin saya cerita sedikit ya. Pot coklat ini kan berada di kawasan Bali Elephant Camp. Di sini juga ada, saya bilang tadi kayak ada raftingnya. Kita berdiri di tanah pegunungan di Carangsari. Kenapa